والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tata'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik, umi yang dirahmati Allah, hari ini kita lanjutkan pelajaran dari Riyadhus Shalihin, mengingatkan bahwa kitab ini ditulis oleh Syekh Yusuf bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi. Beliau orang Syria, usianya meninggal muda 38 tahun. Kitab ini kurang lebih bertahan dari 600-an, itu berarti sekarang 2020 ya, 800 tahun lebih masih dibaca dan sepertinya akan terus dibaca oleh manusia. 28 tahun ini menggambarkan betapa berkahnya usia seseorang. Berkah itu sangat penting. Mungkin kemarin sudah ada dikaji tentang berkah. Apa itu berkah? Jaminan. Salah satu definisi berkah itu adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Makanya bulan Ramadan ini sering dikatakan namanya bulan yang penuh keberkahan. Kenapa? Tadi yang pertama, kaji kita yang awal mengatakan bahwa Allah itu melipat gandakan pahalanya, bahkan melebihi daripada SOP, Standard Operation Procedure, yaitu dilebihkan pengaliannya, bukan hasanatu amsyaliha, ya kan, asyra amsalihah. Ini bahkan sab'a mi'atin di'fi, 700 bahkan lebih. Ya, ini satu-satunya pahala yang dia melebihi daripada yang pernah didapat manusia. Jadi dilebihkan sama Allah. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi dikatakan bahwa ana ajzi bihi, aku yang akan langsung membalas urusan kepada manusia. Yang kedua, dari sisi manusia itu juga melebihkan ibadahnya. Betul tidak? Di bulan Ramadan, orang yang dia apakah mendapatkan keberkahannya di bulan Ramadan, kita lihat apakah dia ziyadatul khair, apakah bertambah dia punya kebaikan. Nah, ibu-ibu tambah baik nih, ya kan, nambah bacaan Qur'annya. Yang tentu di bulan-bulan lain sangat sulit, ya kan. Bulan Ramadan terbukti dia menambah kebaikan seseorang.
Dari jam 9 sampai jam 12 nanti misalkan dia membaca Al-Quran, dia tadabbur Al-Quran, ya kan, menghafal tahfiz Quran, itu apa bukan luar biasa, menambah 3 jam dibandingkan hari yang lain. Yang biasanya boro-boro taraweh, ya kan, qobliyah, ba'diyah, duha atau tahajud itu jarang dilakukan, tiba-tiba orang akan melakukan. Nah, tanda-tanda orang mendapatkan keberkahan Ramadan itu adalah bertambahnya kebaikan ibadah dia. Nah, itu orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan. Insya Allah orang-orang ini yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, mendapatkan Lailatul Qadar. Kedua, ya, kalau kita misalkan bertanya, saya ini hidupnya berkah enggak? Ya tanya saja, kira-kira tambah baik enggak dengan usia sekarang? Kalau baik berarti usianya berkah. Nambah nggak ibadahnya? Makanya ukuran yang paling mudah supaya kita itu berkah apa enggak, tambah bagus nggak bacaan Qurannya, itu yang bisa diukur, ya kan? Dari tahun kemarin kira-kira gimana? Lebih baik nggak? Lebih baik, berarti dia usianya berkah. Nambah nggak hafalannya? Kalau nggak nambah berarti kurang berkah usianya. Kok nggak nambah ya? Nah, kemana aja? Jadi kalau berkah usia itu dia nambah baik bacaan Qurannya, nambah juga hafalannya, supaya kita bisa mengukur diri. Lalu ditanya, bagaimana nih, harta saya berkah enggak? Gampang juga. Apakah harta itu menambah kita baik apa enggak? Iya kan? Nambah baik enggak? Kalau enggak, tambah jauh sama Allah, mohon maaf, itu adalah tidak berkah. Bisnis saya bagaimana nih? Ya kan? Siapa yang punya bisnis di sini? Enggak? Bu Yuli misalkan punya berkas, Bu Lina ada punya bisnis juga, ya kan? Apakah Bu Ella juga? Kalau misalkan dia bisnisnya justru menjauhkan dia dari Allah, itulah bisnis yang tidak berkah. Ya gampangnya begitu aja. Motor saya berkah nggak nih? Ya lihat aja, berkah nggak itu? Tambah dia mudah ngaji nggak? Kalau tambah sulit dia ngaji dengan motornya, berarti dia tidak berkah. Karena dasar pengertian berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya baik. Makanya orang kadang-kadang bingung, dia mengatakan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Maksudnya penuh dengan apa? Penuh dengan kelebihan di dalam ibadah dan kelebihan dalam pemberian pahala oleh Allah. Ya. Maka bab yang 218 di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini tentang bab bermurah hati, melakukan amal baik, memperbanyak kebajikan pada bulan Ramadan, khususnya pada 10 hari terakhir. Wa Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah adalah manusia yang paling murah hati. Ajdanas artinya paling murah hati. Dari kata jawada yujawidu artinya tajwid. Tajwid itu artinya indah. Maka kalau orang misalkan membaca Quran dengan tajwid, diharapkan bacaannya menjadi indah. Jawada yujawidu artinya indah. Maka baca Quran harus dengan tajwid, dengan indah. Karena Rasulullah SAW ajwadan nasi, paling indah manusia, yang paling baik maksudnya itu adalah Rasulullah. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau lebih bermurah hati lagi pada bulan Ramadan. Jadi Rasulullah saja bulan biasa sudah sangat baik, sangat indah perilakunya, sangat indah akhlaknya. Tapi di bulan Ramadan ajwadanas, lebih indah lagi.
yalqahu Jibrilu wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Perhatikan. Pada bulan Ramadan Jibril menemui setiap malam Rasulullah di bulan Ramadan, wa yudarisuhul Qur'an. Kemudian dia tadarus Al-Qur'an, membacakan Al-Quran untuk Rasulullah. Jadi ditakdir Rasulullah itu mengulang, memurojaah hafalan-hafalan Rasulullah. Setiap malam Jibril datang, kemudian murojaah dengan Jibril. Bayangkanlah itu. Ya. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqau Jibrilu ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Ketika ditemui Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bermurah hati dengan kebaikannya melebihi angin yang berhembus. Melebihi daripada angin yang berhembus. Bil khair min ar-rihil mursalah. Jadi kebaikan Rasulullah itu di bulan Ramadan meningkat ribuan persen. Padahal beliau saja standarnya sudah sangat baik. Yang dimaksud dengan mursalah itu apa? Artinya terlepas, berhembus. Beliau lebih cepat melepas hartanya alias berinfak melebihi kecepatan angin. Angin cepat banget ya kan. Siapa yang hari ini belum berinfak, maka berinfaklah. Karena barang siapa yang berinfak di bulan Ramadan ini, ya kan, sungguhnya dia sedang mencontoh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bulan Ramadan kecepatan beliau berinfak melebihi kecepatan angin. Selalu berhembus menebar rahmah. Juga mengisyaratkan kemurahan hati Nabi Muhammad SAW yang merata manfaatnya seperti angin yang menerpa apapun yang dilalui. Maksudnya begini, kenapa kok yang namanya amsalnya, pemisalannya dalam hadis ini adalah rih. Rih itu artinya adalah udara atau angin. Angin itu masuk ke semua tempat. Ya, angin masuk ke semua tempat dan semua makhluk Allah butuh udara. Maksudnya adalah supaya manusia di bulan Ramadan ini benar-benar bermanfaat kepada seluruh golongan manusia dan makhluk Allah. Ya. Jadi kalau kita misalkan ini banyak sekali kesempatan kita untuk yang namanya kita berbuat baik, ya. Bulan Ramadan banyak sekali, di kampung Quran juga banyak sekali kesempatan kita berbuat baik. Punya uang bisa ngasih untuk buka puasa. Kita sudah berapa hari makan ya kan tamar rutop kurma muda Tunisia dengan tangkai yang enak bener. Lina udah nyobain belum di sini di musola? Enak. Tapi di masjid dekat kita saja itu sudah berapa hari ini belum ada kurma. Ya kan? Saya langsung udah kirim 2 di sana. Jadi bersyukur sama kita semua, ya kan? Bahkan kurma saja itu makanan sunnah Rasul yang utama, gitu kan? Ketika bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan anak-anak diajarin sekarang, ya kan? Maka yang pertama dimakan adalah kurma. Jangan bakwan atau tahu dulu. Harus disukain sama anak-anak. Mencintai apa yang dicintai Rasulullah juga adalah termasuk mencintai Rasulullah. Anak-anak itu ada yang nggak suka kurma, ini apaan gitu kan? Ya karena nggak diajarin sama orang tuanya. Maka kita ajarkan dipaksa suruh makan kurma. Bila suka makan kurma nggak? Bagus. Minimal 1, maksimal 3. Yang banyak-banyak karena mahal. Kalau mau beli sendiri nih. Kalau di sini maksimal
3 gitu, supaya kebagian semua, mudah-mudahan sampai selesai. Tapi setahu saya itu nggak selesai, udah habis duluan bukunya ya. Yang menjadi khususon kita pembahasan di sini adalah tentang bagaimana kulla lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Setiap malam Rasulullah itu murojaah tadarus Al-Quran kepada Jibril. Dan ini juga yang disebutkan di dalam surat An-Naml, di surat ke-27 ayat ke-6. Allah menyatakan pun demikian. Sudah dibuka belum? Ayat berapa? Wa innahu la yatalaqqal Qur'ana. An-Naml. Baca. Rohai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Ya. Waktu lakol itu artinya adalah laqiya, berjumpa dengan malaikat. Jadi mendapatkannya itu dengan berjumpa, bertemu dengan malaikat di Jibril. Ayat berapa tadi? 27 ayat. Tulaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Biasanya ada tuh di situ, di terjemahan yang lain ada Jibril gitu kan. Itu dia. Kalau Rasulullah saja bulan Ramadan itu murojaah semua hafalan dengan Jibril setiap malam, maka manusia juga yang pengen dia menghafal Quran, maka perbanyak membaca Al-Quran. Jangan sampai kagak. Ya. Harus Quran itu makanya pegangan kita di bulan Ramadan. Jadi ada dua dari hadis ini faedahnya terhadap kita. Yang pertama adalah mulailah kita bermurah hati seperti Rasulullah, karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Jangan nyaman kita di rumah, enak di rumah, ya kan, nggak ngapa-ngapain. Itu orang yang sebenarnya sederhananya adalah dia lebih mengambil rumput dibandingkan emas. Padahal di sekitar dia ada kesempatan dia mengambil pahala yang besar. Ya. Kemudian di hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashri ahyal lail wa ayaqta'u ahlahu wa shaddal mi'zar. Mi'zar ini artinya adalah tali pinggang. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apabila sudah memasuki 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah menghidupkan malam, membangunkan keluarga beliau dan mengencangkan sarungnya. Muttafaqun alaih. Makin kencang ibadahnya. Orang biasanya 10 terakhir tambah loyo, kendor, karena sudah berpindah dari musola ke pasar. Mobil khusus adalah tanah abang. Jadi tanda-tanda orang juga itu yang mendapatkan keberkahan Ramadan, ya kan, apakah 10 terakhir itu dia makin kuat atau semakin loyo. Yang sudah-sudah loyo, baca Qurannya mulai lepas, sholatnya mulai lepas. Nah, maka ini adalah seperti sholat tarawih, bukan masalah siapa yang pertama datang, tapi siapa yang paling bertahan paling akhir. Itulah orang-orang yang insya Allah mendapatkan berkah dari bulan Ramadan. Ya, 10 terakhir ini makanya di dalam hadis yang pertama,
ya pernah disinggung bahwa ada nanti satu malam itu seperti 1000 bulan, yaitu pada malam-malam yang ganjil. Malam yang ganjil berarti berapa aja itu? Berapa aja? Hah? Itu yang nama malam ganjil ya. Sekarang coba lihat tangan saya nih. Ini ganjil apa benar? Ganjil ya. Coba ibu tangannya lihat. Coba ibu lihat tangannya, sama nggak mas? Hah? Sama nggak? Bukan bentuknya sama nggak? Jangan ngeliat titiknya. Ya? Sama kan? Sama itu artinya 2 alias genap. Sekarang kalau jari saya cuma segini, bilangnya jarinya, kok jari kamu begini deh. Yang satu hilang. Bilangnya apa? Ganjil itu maksudnya apa? Hah? Tidak biasa. Jarimu kok nggak biasa? Kenapa? Karena biasanya kenapa Pak ganjil ini? Ini genap. Pada hakikatnya ini yang begini ganjil. Kenapa? Biasanya oh cuman. Nah, malam-malam yang ganjil ada yang mengartikan itu bagian daripada hari-hari tanggalan yang ganjil. Tapi sebenarnya orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ya kan tidak dijelaskan benar masalah tanggal yang ganjil. Yang jelas bahwa apakah dia itu, jadi kalau misalkan dia ganjil artinya apa? Tidak alias di luar kebiasaan. Nah, pintar tuh baru. Orang-orang yang dapat Lailatul Qadar itu adalah orang-orang yang dia beribadah di luar kebiasaan. Malam yang ganjil. Kalau misalkan setiap malam tidur, Lailatul Qadar tidur, artinya ganjil apa genap? Ganjil apa genap? Genap. Orang biasa emang tidur mulu dia. Tapi kalau tiba-tiba dia malam bangun, sholat dia ya kan 10 rakaat, nangis-nangis minta sama Allah, berarti luar. Dan sedikit orang melakukan hal-hal yang ganjil alias luar biasa. Jadi di luar kebiasaan dia. Nah makanya ibu-ibu kalau misalkan sudah, saya udah biasa nih sholat duha 12 rakaat, tahajud 12 rakaat. Iya, ketika malam Lailatul Qadar itu pasti dia punya di luar kebiasaan. Masing-masing orang kan beda Lailatul Qadarnya, kualitasnya. Ya kan? Karena saya itu sholat duhanya hanya 2 rakaat, tahajudnya hanya 2 rakaat misalkan, maka ketika saya mengerjakan sampai 11 rakaat tahajud gitu kan, maka itu menjadi. Tapi Pak Atika mah udah biasa 12 rakaat tahajud. Dia tambah lagi ya kan, bukan masalah kuantitasnya dia tambah. Dia adalah menyelesaikan witirnya dengan hafalan yang sudah dihafalnya. Juz 30 pada witirnya. Di luar kebiasaan. Nah, itu dia. Karena kalau kita mengandalkan pada tanggalan, bisa jadi di sini tanggal 27 hujan gede banget. Betul? Di Pamulang terang. Berarti yang dapat Lailatul Qadar orang Pamulang. Sini kagak. Betul nggak? Kan katanya kan udara itu akan bersih, ya kan, sunyi. Kemudian tidak ada angin yang berhembus, embun pun tidak turun. Wah, tanda-tanda malam Lailatul Qadar nih, gitu kan? Tiba-tiba hujan di sini. Kan cuaca begitu kan ya kan? Bisa jadi di Bogor ini terang, ya kan, di puncak lagi banjir. Kayak sekarang nih, kita kan aman-aman aja. Di Jakarta banjir ini. Ada yang 2 meter, ada yang 3 meter. Hujan kagak, cuma dapat banjir. Lalu dia bilang kita nggak pakai Lailatul Qadar ini mah ya. Nah, kalau hitungan kepada cuaca itu tidak akan akurat. Salah satunya karena memang cuaca berubah di satu tempat dengan tempat yang lain. Tapi kalau kita berhitung kepada standar kepada ibadah kita sendiri, nah insya Allah barang siapa yang dia di malam-malam itu dia ganjil di luar kebiasaannya, insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah harus menunggu 10 hari terakhir? Tidak. Mulai dari sekarang. Dan wabil khusus 10 terakhir. Nah kita tunggu 10 hari terakhir itu siapa yang akan melakukan ibadah di luar kebiasaannya.
Apaan kek? Biasanya nyumbang apa infak 5.000 balani. Bulan terakhir 5.000 juga. Kenapa ganjil? Kenapa itu mah? Buat ganjil 50.000. Lah Arab mulai. Aku mau mudik ya gimana? 50.000. Kalau 10 hari udah 500.000. Ongkos itu udah pulang ya kan? Menurut pikiran manusia kan seperti itu, tapi kalau Allah bisa jadi ya kan, 50.000 itu dibalas 700 lebih bahkan lipatan. Nah itu dia. Nanti misalnya Mbak Lani ya udahlah biar aja aku, pokoknya aku mau luar biasa. Nah jadilah nanti bulan Ramadan orang-orang yang di luar kebiasaan. Jadi orang-orang yang ganjil, orang-orang superhero, Superman, Batman. Itu semuanya orang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ganjil. Tidak sama dengan orang kebanyakan. Jelas? Dan yang itu sendiri masing-masing kita yang bisa deteksi. Kita ini dalam suasana ibadah yang standar kita atau di luar standar kita. Dibuat makanya di atas standar yang sudah biasa kita lakukan. Dibuat standarnya lebih dari itu nanti 10 hari terakhir. 10 hari terakhir nanti saya akan khataman Quran 1 juz. Itu biasa. Khataman Quran dalam sholat. Wow, itu baru luar biasa. Dalam sholatnya sholat apa? Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Caranya gimana? Pakai Quran. Baca trikul aja. Pakai Quran. Nah itu dia. Baru luar biasa. Kenapa demikian? Karena memang malam-malam yang ganjil ini akhirnya menjadi sebuah permainan kotak-katik angka, bukannya untuk tingkatan kualitas manusia. Coba nanti malam terakhir ya itikaf itu ramai, masjid 21, 23, 25. Emang Allah itu cuma malam ganjil doang? Malaikat adanya malam ganjil aja. Nah, pengertian ganjil di sini kemudian diartikan itu hanyalah sebuah angka. Padahal yang dimaksud juga bisa jadi adalah kualitas ganjil pada diri manusia. Ya. Lalu kita lihat dalam hadis yang lain di sini. Ya, keutamaan sahur dan mengakhirkan sahur selama tidak khawatirkan terbit fajar. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Dari Anas ini adalah asisten pribadi Rasulullah, pembantunya 10 tahun ngurusin Rasulullah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, tasahharu, bersahurlah engkau. Fa inna fis suhuri barakah. Karena di dalam sahur adanya berkah. Tadi berkah apa? Bertambahnya ziyadatul khair. Maka sahur itu menambah kebaikannya. Apa kebaikannya? Karena sahur itu dekat dengan yang namanya subuh, maka insya Allah orang yang sahurnya benar, yang sahurnya benar, yang sahurnya penuh berkah, pasti dia sholat subuh berjamaah. Yang jarang-jarang subuh aja karena ada Ramadan sahur dia, maka bisa sholat subuh berjamaah. Betul tidak? Nah, tapi kalau orang sahur kemudian dia tidak sholat subuh berjamaah, tanda-tanda tidak berkah dia punya sahur. Dari sahur ke subuh berapa menit sih? Ya kan? Jadi salah satu berkah sahur itu justru adalah memendekkannya masa dia untuk sholat subuh. Waktunya kan dekat ya kan? Maka habis sahur jangan tidur, jangan nonton TV, jangan nonton dai, jangan nonton, nggak tahu saya nggak pernah nonton TV ya. Yang ada sekarang apaan TV? Nur. Sahur pas sahur. Nonton TV enggak habis sahur? Enggak. Oh enggak. Ada sini yang nonton TV.
Bagus ya. Sekarang nggak ada zamannya TV ya kan, nah, nggak ada zamannya TV, tapi jangan tidur sayang. Justru misalkan suami-suaminya, Pak ayo subuh-subuh, makanya masak sahurnya jam 4, jangan jam 2. Masak sahur jam 2 Bu Rodia ya kan, sahur jam 3. Jam 3 makan setengah 4 tidur lagi, makanya dideketin ya kan. Jadi yang namanya sunnah sahur itu adalah, ya coba nih saya bacakan hadis berikutnya tentang lamanya waktu sahur. Wan Zaid ibni Thabit, ini hadis dari Zaid ibni Thabit. Qala tasakhurna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kami bersahur bersama Rasulullah. Tsumma kumna ila sholati qilan. Kum kana bainahuma qala wadrubu 50 ayat. Kemudian kami beranjak untuk sholat. Ada yang bertanya berapa jangka waktu antar keduanya. Dia berkata selama pembacaan 50 ayat. Ya. Jarak itu sahur dengan sholat itu 50 ayat. 50 ayat bukan surat Al-Baqarah, tapi surat-surat pendek. 50 ayat itu surat apa kira-kira? Waqiah berapa? Hah? 96 setengahnya. Kira-kira baca Al-Waqiah berapa menit? Hah? Setengahnya berarti? Ya enggak lah 10 menit lah ya, 50 ayat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. 50 ayat itu jarak antara Rasulullah sahur dengan sholat subuh. Ya kurang lebih 20 menit lah. Kalau mau dipanjangin dikit misalkan surat apa yang agak panjang ya kan, 20 menit sampai 30 menit. Artinya Rasulullah mengakhirkan urusan sahur segera dalam berbuka. Nah kalau misalkan jam 3 udah makan ya 12 ya kan. Apalagi Bu Lina masak rendang dulu ya kan. Tadinya baru dikeluarin dari kulkas, masih beku-beku kayak gitu, baru blender bumbu ya kan. Hah? Ya kan, nah yang kayak begini ya kan, ibu-ibu makanya perlu manajemen waktu, time manajemennya gampang-gampang aja lah. Makanya keberkahannya kalau buka bersama itu mendapatkan hampers dari sini. Tahu hampers? Bingkisan. Nah bingkisan ini bisa untuk sahur. Tinggal dihangatkan saja, bahkan cukup dengan kehangatan jiwa sudah hangat ya. Oh iya dong, pengen buka di sini, harus buka di sini. Keberkahannya bersama-sama itu lebih baik. Jadi ibu-ibu jadwalkan nih tadarus kapan buka bersama, seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Bawa makan dari rumah kayak padangan aja udah. Ya, jadwalin kapan buka bersama. Ini baca Quran bersama, bukanya kapan? Buka bersamanya. Gitu dia. Ada waktunya. Jangan nambah lagi duitnya, Rohai. Padangan aja, bawa masing-masing makanan, bawa nasi, bawa lauk ya kan. Gak bakal miskin. Katanya mau seperti Rasulullah, kebaikannya seperti angin. Angin apaan kalau bisa kita gak bawa-bawa? Ya kan? Nah, iya, seminggu sekali hari Minggu yuk kita buka bersama atau hari apa ya kan? Nah, anak-anak udah saya dulu mau bawa bapaknya di rumah. Dari kasih gorengan, kasih makanan, saya buka bersama dulu Pak ya di musola. Itu keberkahannya luar biasa. Saya mah disuruh milih buka di rumah, lauk enak mendingan di musola. Pertama di musola itu kita bisa belajar untuk menerima. Kenapa? Karena lauknya itu tidak terprediksi. Ya kan? Kadang-kadang ajaib itu ada sop sawi. Ini sop apa ya sawi? Oyong. Oyong mana itu?
Jadi itu apa namanya? Itu unik itu. Tiga jenis sayur jadi satu, sayur oyong, sawi, ya kan, sama sop, gitu dia. Bayangin, ya kan? Kentangnya kurang lembab dengan sambal, ya wajar aja karena cabai lagi mahal gitu. Jadi cabainya kering-kering gitu kan? Hah? Oh, cabai udah murah, update harga, alhamdulillah. Ini agak lembab dikit lah buatnya. Ya dijadwalin, jangan baca Quran mulu, ya baca Quran mulu, kapan kita dong healing-healingnya ya kan? Padangan bawa aja lauk, minimal buat kita sendiri sama satu orang sampingnya, ya kan? Kalau kita makan ayam satu berarti bawa dua, gorengannya bawa dua, bawa nasi sendiri, nasinya sepiring bawa dua piring, insya Allah semuanya pasti nikmat. Nah gitu dia. Jangan apa-apa, wah ini kumpul-kumpulin dana ya kagak lah. Buat sederhana saja, ya kan? Karena yang mewah itu kebersamaan. Yang mewah adalah kebersamaan. Jadi ini adalah tentang bagaimana sunnah Rasulullah di dalam sahur. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, karena durasinya hanya setengah jam aja, jangan lama-lama. Karena ibu-ibu juga harus menyiapkan banyak hal yang harus disiapkan oleh ibu. Ya, oleh sebab itu pelajaran pentingnya kita adalah ingat, siap-siaplah bermurah hati ketika di bulan Ramadan. Karihil mursal, seperti angin yang berhembus kebaikannya. Jangan cuma berhembus doang, dabrus namanya. Kemudian di bulan Ramadan Rasulullah ada rusuhu Quran kepada Jibril, maka perbanyak target kita dengan Al-Quran. Ya, itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sama-sama baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.